Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vetra Windira, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan tentang indera perabaan kinestetik. Yang pertama adalah somatosensori. Sensasi somatosensori adalah sensasi yang terjadi dari tubuh. Sensasi somatosensori ini umumnya hanya terjadi pada sensasi peraba saja, dan medianya adalah kulit. Dibagi menjadi 3 sistem tersebut, antara lain menurut Pinel 2009 sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem ekstroveratif, yaitu indera kulit sebagai media dalamnya menerima stimuli dari lingkungan luar. Yang kedua adalah sistem proprioceptif, yaitu monitor informasi tentang posisi tubuh yang datangnya dari reseptor-reseptor dari otot, sendi, serta organ keseimbangan. Yang ketiga adalah sistem interoperasif, yakni stimulusnya berupa informasi umum tentang kondisi dalam tubuh seperti temperatur dan tekanan darah. Tetapi yang kita bahas adalah hanya sistem extroperseptif saja dan memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah bagian yang mempersepsi stimuli, mekanik atau peraba. Yang kedua adalah stimuli ternal atau temperatur. Yang ketiga adalah stimuli nociceptif atau rasa sakit. Setiap detik, setiap saat, bahkan setiap hari, otak Anda harus tetap menjaga apa yang menyentuh kulit Anda, mengontrol di mana kaki dan tangan Anda berada, dan apakah Anda berjalan atau berlari. Semua itu secara otomatis dan efisien diatur oleh cuping parietal atau parietal lobe. Cuping parietal berlokasi di belakang cuping frontal yang memiliki fungsi mencangkup pengolahan informasi sensori dari bagian-bagian tubuh, meliputi menyentuh, meletakkan posisi anggota badan, merasakan suhu dan sakit, serta melakukan beberapa fungsi kognitif seperti memperhatikan dan memahami objek. Bagian B adalah fungsi kulit. Fungsi kulit adalah sebagai pelindung. Kulit mencegah patogen berbahaya dan zat beracun memasuki tubuh, kecuali ada luka pada kulit. Kulit merupakan organ terbesar dari tubuh yang menolak penyerapan air ketika hujan. Yang kedua adalah fungsi kulit sebagai pengatur suhu. Kulit kita membantu tubuh kita mempertahankan suhu internal yang konstan. Ketika suhu lingkungan baik, pembuluh darah hadir dalam melebarkan kulit. Dengan cara ini, banyak panas yang hilang dari tubuh. Di sisi lain, dalam menanggapi lingkungan yang dingin, pembuluh darah mengerut sehingga mengurangi kehilangan panas tubuh. Kelenjar keringat hadir dalam kulit untuk memainkan peran penting dalam regulasi suhu. Di sisi lain, folikel rambut membantu menjaga suhu tubuh saat terkena lingkungan yang dingin. Ketika rambut berdiri di ujung kulit, sebuah fenomena yang lebih dikenal sebagai merinding, udara yang terperangkap di antara mereka bertindak sebagai insulator untuk mencegah hilangnya panas. Yang ketiga adalah fungsi kulit mempertahankan kelembapan. Kulit kita bertindak sebagai penghalang untuk mencegah hilangnya air dari tubuh. Tubuh manusia terdiri dari 60-65% air, dan pemeliharaan tingkat air yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Untuk kelangsungan hidup tubuh kita, jadi kulit melakukan tindakan ini. 3 dan membantu kita untuk mencegah dehidrasi yang kadang-kadang dapat menyebabkan kematian. Yang keempat adalah fungsi kulit sebagai penghapus racun. Melalui produksi keringat, kulit membantu membuang racun dalam tubuh kita seperti urea untuk menjaga kesehatan yang optimal. Manusia perlu memiliki kulit yang sehat. Jika tidak, kulit tidak berfungsi dengan benar karena sakit atau alasan lain. Penumpukan bahan racun dapat menyebabkan hilangnya elastis kulit, pada beberapa kasus peningkatan keriput atau noda, dan menyebabkan kanker kulit. Selain itu, kulit juga memproduksi vitamin D. Kulit kita mengandung zat yang disebut eresgesterol yang bertanggung jawab untuk sintesis vitamin D. Pada paparan sinar matahari, eresgesterol menjadi vitamin D2 yang merupakan salah satu dari 5 jenis vitamin D. Vitamin D adalah vitamin steroid dan meningkatkan penyerapan kalsium dari fastor bersama-sama dengan metabolisme mereka.
Baiklah, berikut ini adalah gambar anatomi kulit yang terdiri dari rambut, kelenjar minyak, akar rambut, dan pembuluh darah, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan kerja sistemnya masing-masing. Pada dasarnya, kulit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah epidermis, lapisan basal atau stratum gormifitum. Yang kedua adalah lapisan malkimi atau stratum spinosum. Yang ketiga adalah lapisan granur atau stratum granulosulum. Yang keempat adalah lapisan lucidum atau stratum lucidum. Yang kelima adalah lapisan tanduk atau stratum corneum. Yang kedua adalah dermis. Dermis memiliki 2 bagian, yaitu pars palpare dan 2 pars retrocare. Beberapa struktur sel yang dapat ditemukan di dermis adalah fibrosis, berfungsi untuk memproduksi kolagen dan elastin. Sel mesh, sel ini mengandung histamin granul yang berasal dari sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga adalah pelengkap kulit, tempat berkumpulan folikel rambut, kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Tumbuhan kuku juga dimulai di bagian sini. Yang ketiga adalah lapisan epidermis atau subcutis. Lapisan ini adalah lapisan kulit paling dalam yang juga disebut dengan lapisan subkutun atau subcutis. Lapisan subkutun mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh kita untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar. Berikutnya adalah reseptor di kulit yang terdiri dari free nervous ending, merupakan reseptor cutaneous yang sederhana. Ujung-ujung sarafnya tanpa struktur yang khusus dapat sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan rasa sakit. Yang selanjutnya adalah Pacinian corpulus, bentuknya seperti bawang, merupakan reseptor terbesar dan terdalam, mudah beradaptasi dengan cepat. Mereka dapat merespon perubahan mendadak pada kulit. Yang ketiga adalah Max-Dix, merupakan respon paling kuat, indeksasi gradual kulit dan peregangan gradual kulit. Beradaptasi dengan lambat, merupakan ujung saraf, perasa sentuhan dan tekanan ringan. Di dalam kulit terdapat berbagai macam organ. Organ-organ tersebut adalah kelenjar keringat, kantung rambut, kelenjar minyak, interaptial, dan interaptial. Bagian selanjutnya adalah mekanisme sistem semotesori. Mekanisme dalam proses perabaan dimulai dari masuknya stimulus, mengenali kulit, kemudian akan diterima oleh reseptor-reseptor, dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut saraf, yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit dengan reseptor semotesori lainnya berkumpul di saraf dan akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal akal, daerah tubuh yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di segmen sumsum tulang belakang tentu disebut dengan dermatorma. Terdapat 2 jalur utama yang mengirimkan stimulus. Yang pertama adalah jalur dengan sistem kolam dorsal, yang kedua adalah sistem anterolateral. Yang pertama adalah jalur dengan sistem kolam dorsal. Sistem ini adalah cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan prosektif, dan jalur sistem ini dimulai dari neuron-neuron sensori memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, kemudian naik secara literatur ke dalam kolam dorsal. Selanjutnya bersinapsis dengan neuron lainnya di nuklei dan clodylah. Lalu akson-akson neuron tersebut menyeberang secara kontrari ke sisi otak yang lain dengan naik ke lemnus medial, dilanjutkan dengan nucleus persel ventral tapalus. Yang kedua adalah jalur dengan sistem anterolateral. Ini adalah jalur cenderung membawa informasi tentang rasa sakit dan temperatur. Jalur dalam sistem ini dimulai dari neuron-neuron memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Neuron-neuron tersebut langsung bersinapsis dengan neuron lainnya. Selanjutnya adalah kerusakan pada sistem somatosensori. Kerusakan pada korteks somatosensori primer yang terjadi seringkali lebih ringan karena terdiri dari banyak jalur, sehingga bila salah satu jalur cedera, masih ada jalur lainnya. Contohnya pada pasien epilepsi, setelah mereka melakukan abrasi, mereka akan kehilangan sensitivitas dalam mendeteksi sentuhan ringan dan kurang mampu mendeteksi objek sentuhan. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan. Yang kedua adalah hambatan stregonis, tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Misalnya diminta mengidentifikasi bentuk kubus dengan mata ditutup, maka dikatakannya itu bentuk bola.
Yang kedua, agnosia semantis theory, seseorang yang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan seperti straganolis di atas, tetapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam saraf-saraf sensoris. Asomanosia, yaitu kegagalan untuk mengenali bagian tubuhnya sendiri. Selanjutnya adalah rasa sakit. Stimulus rasa sakit secara khusus tidak ada. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulus, apapun yang secara potensial membahayakan. Terdapat 3 paradoks tentang rasa sakit, yaitu adaptasi rasa sakit. Sakit merupakan hal yang buruk, padahal di suatu sisi sakit disarankan bisa saja penting bagi keselamatan hidup manusia. Sakit memperingatkan kita untuk menghentikan keterlibatan kita dalam berbagai kegiatan yang secara potensial membahayakan atau memperingatkan kita secara perenangan. Yang kedua, tidak memiliki respons sensasi kortikal yang jelas. Stimulus sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada satupun dengan daerah korteks yang mengatur persepsi rasa sakit. Yang ketiga adalah descending point control. Rasa sakit dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta emosional. Contohnya adalah rasa sakit yang dialami para prajurit dianggap biasa dalam mendalami pertempuran. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 4 tentang indera perabaan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.